2022 it's over. Banyak hal yang udah kita lewatin dalam tahun ini ya. Tahun ini adalah tahun kebangkitan dari masa pandemi, di mana kita semua pasti tahu dan merasakan bahwa aktivitas normal kembali berangsur pulih. So, dalam video ini aku akan merewind tentang top 3 yang paling membuat kehebohan di dunia kecantikan pada tahun 2022, meliputi tentang bisnis, ingredient on produk, tips kecantikan, dan produk skincare. So, don't go anywhere ya. For the first, we won't talk about ingredients on product. So, check this out, top 3 ingredients yang naik daun di tahun 2022 ini jatuh kepada DNA salmon, ceramide, dan retinol. Ketiga ingredient ini tidak semerta-merta langsung viral juga loh. Kita ulas ya, mulai dari DNA salmon. DNA salmon ini mulai viral dibicarakan karena biaya perawatannya. Awalnya DNA salmon ini adalah treatment yang ada di klinik kecantikan dengan tindakan menyuntikkan DNA salmon pada kulit sehingga memiliki biaya yang lumayan fantastis nih untuk sekali treatment. Hal ini tentunya membuat para produsen kosmetik mencari inovasi baru dalam produk skincare-nya, yaitu dengan memasukkan ingredients DNA salmon pada produknya. Di Indonesia, hal ini dipelopori oleh produk Skin Theory yang langsung melejit ketika produk DNA salmonnya dirilis dengan harga yang masih bisa dijangkau ya. Dan kemudian brand-brand lain pun juga ikut meluncurkan produk skincare dengan kandungan DNA salmon dalam berbagai macam harga nih. For the second, kita akan bahas ceramide. What happens with these ingredients? Kenapa ceramide viral? Dipelopori oleh produk asal Kanada, yaitu Skintific yang mengeluarkan moisturizer dengan kandungan 5 kali ceramide. Ingredient ini mempunyai klaim memperbaiki skin barrier kulit seperti jerawat, kemerahan, kulit bertekstur, dan kulit kering. Dalam kata lain, ceramide dapat digunakan oleh semua tipe kulit dari yang kering hingga sensitif. Berawal dari Skintific yang viral di berbagai macam platform dan menjadi produk primadona para beauty enthusiast, para produsen kosmetik pun ikut mengeluarkan produk versinya dengan kandungan ceramide mulai dari harga yang pricey hingga affordable untuk menyesuaikan kebutuhan pasar kosmetik. Dan yang terakhir ada retinol. Pasti kalian udah gak asing dengan ingredient retinol dalam skincare kan? Karena ingredient ini cukup banyak dibahas di berbagai media sosial. Retinol adalah turunan sintetis dari vitamin A, tetapi termasuk dalam kategori retinoid yang cakupannya lebih luas. Retinol pertama kali disetujui pada tahun 1970-an untuk digunakan pada permasalahan kulit yang berjerawat. Menjadi salah satu ingredient yang bagus untuk masalah jerawat, ternyata retinol juga bisa menjadi kandungan skincare untuk mencegah penuaan dini loh. Hal ini dikarenakan retinol memiliki fungsi untuk merangsang kolagen dalam kulit, untuk mempercepat regenerasi kulit, sehingga kulit tampak kenyal dan terhindar dari keriputan. Next, kita akan bahas tentang tips kecantikan yang paling hangat dibicarakan di tahun 2022. Kita ulas yuk, tips kecantikan apa aja sih yang sering ramai di platform media sosial. Tips yang pertama, belum lama ini tren layering skincare ala Korea sedang populer di Indonesia. Skincare layering sendiri merupakan tahapan menggunakan skincare rutin yang terkenal dengan memadupadankan berbagai macam skincare untuk diaplikasikan ke kulit agar memaksimalkan efektivitas produk tersebut. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara melakukan layering skincare tersebut. Padahal skincare akan efektif bekerja bila digunakan dengan tepat. Ketika salah mengaplikasikan tahapan skincare, bisa-bisa kamu akan mengalami iritasi atau mengurangi kinerja skincare yang kamu gunakan. Maka, tips-tips dasar layering skincare seperti urutan dalam penggunaan, dari produk yang cair hingga ke produk yang teksturnya lebih kental, kemudian juga ingredients yang dapat digunakan bersamaan dalam setiap produk hingga jeda dari satu produk ke produk yang lainnya, santer dibicarakan dan diedukasikan oleh para beauty influencer nih, untuk menghindari kesalahan langkah dalam melakukan layering skincare. Setelah layering skincare, tips kecantikan yang hangat dibicarakan adalah tentang double cleansing. Double cleansing sering dibicarakan lantaran banyak yang mengeluh tentang kenapa kulit masih tetap bermasalah padahal sudah menggunakan skincare secara rutin. Kemudian muncullah tips double cleansing ini nih. Double cleansing adalah tips membersihkan wajah dengan menggunakan dua produk kecantikan,
Biasanya produk cleansing ini berupa micellar water atau cleansing balm, lalu menggunakan facial wash yang bertujuan mengangkat sisa make up dan kotoran sebelum melakukan tahapan skincare rutin. Tips yang terakhir yaitu tips yang selalu dibicarakan oleh siapapun, yaitu tips dalam menggunakan sunscreen yang baik dan benar. Tips ini banyak diedukasikan oleh dokter kulit dan beauty influencer karena produk ini berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berbahaya untuk kulit. Tetapi agar sunscreen bekerja secara maksimal untuk melindungi kulit dari bahaya sinar matahari, tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan seperti takaran penggunaan dan jenis sunscreen yang cocok untuk kondisi kulit penggunanya. Takaran sunscreen yang tepat untuk pelindungan kulit yang optimal adalah untuk orang dewasa. Idealnya wajah dan leher membutuhkan 2,5 gram sunscreen setiap sekali pemakaian. Yang berarti setidaknya harus mengoleskan sunscreen kurang lebih 4-5 ruas jari untuk area wajah dan leher. Next, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan membahas tentang produk yang viral di tahun 2022 ini. Ada apa aja nih? Yang pertama, produk yang mampu menggeser berbagai base makeup seperti foundation, BB cream atau bahkan CC cream adalah BB Cushion. Produk ini sedang naik daun di Indonesia berkat pengaruh tren kecantikan Korea Selatan. Cushion memang sangat digandrungi berkat kemudahan dalam pemakaiannya. Dan coverage yang ditawarkan biasanya mulai dari medium to high coverage. Tetapi dengan formulasi yang tergolong ringan, oleh sebab itu, hampir 90% para wanita memilih produk ini sebagai base makeup untuk daily activity. Produk kedua yang viral di tahun ini adalah serum. Serum menjadi banyak dicari karena keefektifannya untuk mengatasi masalah kulit karena serum adalah booster untuk kulit. Dengan teksturnya yang masih terbilang cair, produk ini dapat meresap dengan cepat ke dalam kulit untuk memelihara dan meremajakan kulit. Dengan tekstur yang masih terbilang cair, produk ini dapat meresap dengan cepat ke dalam kulit untuk memelihara dan meremajakan kulit. Para produsen skincare pun banyak mengeluarkan berbagai macam serum untuk disesuaikan dengan permasalahan kulit para penggunanya. Hingga muncullah lebih dari 1000 macam serum dari berbagai brand yang menjadi pilihan untuk para skincare addict ini. Produk terakhir yang gak turun-turun dari hal yang selalu diomongin sama para skincare addict dari awal tahun sampai sekarang ini, dan malah tambah bermunculan berbagai brand yang meluncurkan produk ini dengan ciri khas dan klaim terbaik sesuai identitas brand tersebut adalah produk lip tint. Seperti yang kita tahu, Korea Selatan sekarang ini menjadi acuan dalam hal kecantikan di Indonesia. Termasuk lip tint, produk ini adalah produk kosmetik dari Korea Selatan yang merambah ke Indonesia dan mempunyai tempat di hati para penggunanya karena menampilkan hasil akhir yang natural. Sehingga para produsen kosmetik mengeluarkan berbagai macam lip tint dan shade yang disesuaikan oleh warna tone kulit Indonesia. Last but not least, kita akan bahas tentang top 3 yang menghebohkan di dunia bisnis kecantikan. Penasaran nggak tentang apa aja yang ramai dibahas di dunia bisnis kecantikan? Awal 2022 adalah awal dengan tren yang cukup unik. Produk kosmetik seperti lip cream UP, eyeshadow tolak angin, cushion KFC terdengar unik bukan? Tetapi ini adalah bagian strategi marketing dari suatu produk kosmetik dengan mengkolaborasikan antara kosmetik dan makanan. Dan strategi ini bisa dikatakan berhasil karena rasa penasaran para pengguna kosmetik untuk mencoba produk tersebut. Strategi marketing yang trending kedua dan sedang diterapkan oleh para brand skincare lokal pada tahun 2022 ini adalah tentang menggandeng brand ambassador dari artis Korea Selatan untuk mempromosikan produknya. Strategi ini terlihat berhasil untuk memperkuat positioning dan meningkatkan engagement suatu brand. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya rasa dukungan dari penggemar artis tersebut, sehingga para fansnya membeli produk yang menjadikan artis idolanya sebagai brand ambassador. Terbukti, dengan produk yang menerapkan promosi dengan menggait artis Korea sebagai brand ambassadornya, produknya selalu laris di pasaran loh. Hal lain yang menghebohkan dunia bisnis kecantikan di akhir tahun 2022 ini adalah tentang rilis daftar produk berbahaya dari BPOM. BPOM merilis 16 produk kosmetik yang menggunakan K3 dan K10 sebagai pewarna merah. Pewarna K3 dan K10 adalah bahan pewarna tekstil yang sering digunakan oknum nakal untuk produk lipstick atau blush on. Kedua bahan pewarna itu sudah dilarang karena berisiko menyebabkan kanker
Meskipun sudah terdaftar BPOM, ternyata produk kosmetik masih ada saja yang menggunakan bahan berbahaya. Inilah pentingnya memilih pabrik atau mitra produksi Maklon yang terpercaya. Sekarang, layanan jasa Maklon makin menjamur. Makin banyak juga merek baru yang bermunculan. Berdasarkan data BPOM, dalam 5 tahun terakhir, pendaftaran BPOM untuk kategori kosmetik tumbuh hingga lebih dari 63%. Per Desember ini, sudah lebih dari 85.000 merek kosmetik baru yang terdaftar BPOM. Industri kosmetik atau skincare lokal sedang bertumbuh dengan pesat. Sebagai beauty planner, entah sebagai reseller, distributor, maupun owner online shop, tahun 2023 akan jadi tahun yang tepat kalau kamu berencana untuk launching merek kamu sendiri. Kesempatan yang sama tidak akan datang 2 kali. Ariati Industri sebagai pabrik Maklon khusus pemula mempunyai program spesial terbatas untuk kamu. Booking sekarang, klik link di bio ya. Bisnis skincare merek sendiri kini makin mudah karena di Ariati kamu nggak sendiri.